Welcome to BBC Podcast presented by Plut Buleleng. Halo sahabat Pluter, selamat datang di Bincang Bisnis Kreatif. Jadi podcast ini mengupas tuntas tentang kisah inspiratif, tantangan, dan juga strategi sukses dari para pelaku bisnis kreatif di Buleleng. Nah, bersama saya Eka Pratnya selaku host, dan hari ini kita akan mengobrol dengan seorang anak muda yang luar biasa, penuh semangat, energik, dan tentunya berbakat di dunia cake and dessert. Dia adalah Ayu Dian Pertiwi. Selamat pagi. Halo pagi, Pluter. Nah, jadi Dian ini ya disapa Dian. Iya, boleh. Dian. Jadi dia adalah seorang entrepreneur, owner dari Dapur Papa L. Jadi entrepreneur muda yang sukses membangun bisnis cake and dessert di Singaraja. Oke, selamat pagi. Sudah tadi kita lakukan ya perbincangan kita di awal terkait dengan bincang bisnis kreatif kali ini. Nah, halo Dian, gimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Oke, jadi apa sih kesibukannya kali ini Dian? Selain mungkin ngurus tentang bisnisnya, mungkin kesibukan yang lain apa aja? Masih fokus di Papa L ya, masih fokus di Papa L, dan juga kebetulan bulan-bulan ini bulan-bulan yang super sibuk karena hari raya itu beruntutan sekali dari Nyepi, Idul Fitri, terus lagi sebentar kita akan menghadapi Galungan dan Kuningan ya, jadi fokusnya masih ke situ dulu. Oke, jadi masih sibuk untuk mempersiapkan orderan-orderan dari customer Iya. Apalagi hampers juga. Oke, hampers Galungan Kuningan itu pasti banyak juga yang udah PO ya, yang pesan. Oke, ternyata banyak banget, dan ditambah sekarang lagi mengurus juga ya baby-babynya gitu. Ditambah, padat banget ya. Ya, itu as a mom, as a entrepreneur, as a wife. Oke, ya. Banyak perannya kita sebagai wanita. Harus bisa multi talenta berarti ya. Oke, mungkin kita mulai sedikit ya berbincang terkait dengan bisa diceritakan mungkin Dian ya terkait dengan bagaimana sih awal mula perjalanan bisnis cake and dessert ini, dan apa saja sih yang menjadi motivasi Dian mungkin bersama suami mungkin ya dalam menekuni awal mula dari usaha di bidang kuliner ini. Oke. Sebenarnya kalau Papa L ini itu yang jalanin memang kami, saya dan suami gitu. Kalau bisa dibilang itu kami itu couplepreneur ya. Tapi kalau throwback kemarin sebelum fokus banget di sini, saya itu ngajar di kampus pariwisata di sini di Singaraja. Kemudian tahun 2020-2021 saya fokusin untuk ngurus Papa L kayak gitu. Karena kan semakin hari itu semakin besar Papa L-nya, terus kami juga punya beberapa brand-brand kecil juga di bawahnya. Dan seperti sekarang ini kami lagi ngebesarin Singarasa khusus untuk oleh-oleh. Kayak gitu. Jadi awal banget itu memang tidak ada intention untuk berbisnis, cuman pure karena suka buat-buat aja gitu. Suka buat-buat aja, suka baking, suka masak, tapi kami nggak punya background pastry, culinary, bakery itu nggak punya. Pure kami suka makan, kami buat apa yang kami suka. Dan orang lain juga kebetulan suka gitu ya, dari situ deh. Terus berproses sampai sekarang ini. Sebenarnya ini tahun ke berapa ya? Tahun ke-8 sebenarnya. Cuman kalau offline store-nya itu dari 2019. Ya, jadi kami mengawali semua ini dengan online dulu tanpa ada store fisiknya gitu. Berarti udah hampir satu window ya. Wow, lama banget juga. Jadi berarti sudah mengawali dari seorang dosen ya di pariwisata, terus karena suka mungkin icip-icip cake and dessertnya, jadi bermula dari sana. Suka makan sebenarnya. Suka makan. Ya, jadi semua juga suka makan sih sebenarnya. Kalau nggak makan nanti. Ya, suka makan, suka buat juga.
Kebetulan waktu itu kalau nggak salah ya, sepengetahuan kami di sini di tahun 2016-2017 itu agak sulit menemukan makanan yang enak dan sehat. Jadi kami create sendiri produk-produknya kayak gitu. Nggak ada intention mau jualan, nggak ada, mau konsumsi sendiri, kemudian bawa ke kantor, semua pada suka, semua pada minta request untuk order gitu, open order, ya udah. Dari sana deh terus ngalir sampai sekarang. Sampai sekarang dan udah besar banget sih sekarang ya. Aduh, belum ya. Untuk Singaraja hampir semua tahu loh. Oh ya, Untuk sebentar. dapur Papa Elnya ini. Iya, Iya. Jadi memang apa namanya? Memang pure buat sendiri. Jadi jargonnya itu camilan sehat ya. Kalau sebelum masuk ke 2024 ya, itu healthy and yummy emang. Cuman semakin kesini semakin kita belajar, semakin kita tahu juga untuk apa namanya, tagline healthy itu nggak sembarangan boleh dipakai. Bener. Ya, itu harus ada assessment dari badan-badan tertentu gitu. Jadi kami sekarang bilangnya balance, ya lebih balance and yummy gitu. Oke, balance and yummy ya. Ya. Nah, terus itu belajarnya dari mana dulu nih Dian? Kan mungkin memang udah punya skill ya sebelumnya atau memang belajar otodidak atau mencari guru trainer kayak gitu? Oh, enggak. Saya dan suami itu enggak punya basic bakery, pastry, patisserie atau apapun itu di bidang kulineri sama sekali enggak ada. Karena saya orang pendidikan, suami juga orang pariwisata yang bukan kecimpung dalam apa namanya food production. Jadi memang itu pure otodidak, kami buat sendiri. Wah, keren banget ya. Jadi dari otodidak dan sekarang udah banyak banget produk-produk olahan dari dapur Papa El ini. Dan termasuk waktu itu kromboloni ya, itu boom banget di Singaraja. Ya, kita ride the wave. Salah satu strategi ya, itu salah satu strategi untuk tetap eksis di dunia yang luar biasa ini, dunia entrepreneur atau dunia bisnis itu adalah riding the wave. Jadi apa namanya trennya kita harus ikut ya, kita harus ikut tren. Sekarang kan juga apa tuh kemarin coklat apa, ya, coklat Dubai, ya, Dubai coklat itu ya, juga sekarang boom apa banget. tuh? Sekarang apa? Spiku bukan? Lapis legit. Lapis legit. Sebenarnya lapis legit kami sudah ada dari 2019. Cuman karena apa namanya Cimehong lagi, ya kita ikut lagi gitu. Jadi ikut jadi tambah rame gitu ya. Oke, itu perjalanan awalnya karena suka makan dan sama-sama couplepreneur bersama suami. Jadi memutuskan karena banyak yang request, jadi memutuskan untuk memulai bisnis dapur Papa El ini. Nah kemudian selama memulai bisnis di awal-awal itu kan pasti ada yang namanya tantangan gitu. Jadi apa sih tantangan-tantangan di awal Dian selama menjalankan dapur Papa El ini? Kemudian, nah bagaimana caranya mengatasi sampai melewati tantangan tersebut dan dapur Papa El ini sudah sampai saat ini gitu. Ya kalau di awal itu struggle-nya itu ada di gini ya apa namanya ngenalin produk gitu karena kami kan punya ciri khas. Kami punya ciri khas itu bahannya premium, terus dan bahan baku juga gitu loh. Jadi saat itu ngenalin cake 10x10 dengan harga 50.000 saat itu. Di mana yang lainnya pada ngejual 15.000, 20.000 itu challenge-nya gitu. Jadi selama beberapa tahun itu kami terus edukasi teman-teman masyarakat di Buleleng terutama kalau apa yang kami gunakan itu bisa dipertanggungjawabkan dan jelas isinya juga apa gitu. Dan sekarang juga kami kan sudah ada sertifikasi halal Papa El halal, aman ya. Jadi buat teman-teman itu bisa belanja tanpa takut ya karena sudah ada sertifikasi halal untuk Papa El. Iya, jadi kami terus berproses juga terus mengembangkan produk dan berinovasi tanpa henti gitu dan mengikuti juga standar-standar dari pemerintah kayak gitu. Standarnya apa kami ikutin semua. Jadi untuk legalitas
dan juga halal itu kami sudah. Terima kasih ya Plut sudah membantu. Oke, terima kasih Shirin. Bapak El sudah kita bisa kolaborasi ya, Iya. jadi bisa pendampingan untuk sertifikasi halalnya dan Dan kita juga punya penyelia halal di sini ya. mm, Jadi nanti buat teman-teman yang punya produk yang mau dibantu untuk pendampingan sertifikasi halal nanti bisa datang ke Plut ya. Oke, itu udah ada halalnya sehingga siapapun yang mau belanja itu udah nggak ragu lagi ya, ya no Dian ya. worries, no Mm-mm. worries. Oke, kemudian kan produk atau cake dan dessert Papa L itu dipasarkan sekarang ini kemana aja sih, kan kita udah tahu nih ada toko. Nah, mungkin bisa disebutkan tokonya di mana, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, belum pernah beli langsung ke tokonya, biar mereka juga tahu terus apa IG-nya dan selain itu kemana aja juga pemasarannya. Oke, untuk offline store kami ada di Banyuning Lestari, Jalan Srimadia A19. Terus untuk yang nggak mau ribet, mau pesan lewat GrabFood, ShopeeFood itu bisa ya. Kami ada di GrabFood, ShopeeFood itu dengan nama Dapur Papa L. Dan untuk sekarang ini mungkin karena situasi lagi kurang oke ya. Tapi kalau sebelumnya itu kami ada di beberapa apa namanya, kami juga suplai kafe dan beberapa minimarket juga kan gitu di area timur ya. Tapi di area timur tuh ada Beli Ketut Mart satu masih. Sebelumnya ada beberapa juga gitu. Mungkin karena situasi yang kurang baik gitu, jadi mengurangi gitu. Jadi tapi silakan silakan kami prefer silakan datang langsung ke store karena ada special price juga untuk yang Datang langsung. langsung walk in ke store kami. Oke, jadi itu ya tadi apa namanya, ada tokonya. Jadi buat teman-teman yang mau berbelanja langsung melihat apa sih produk-produk yang ada di Papa L, bisa datang langsung ke toko dan ada harga spesial buat teman-teman yang datang. Nah, kemudian juga IG-nya apa dia? Kalau IG-nya kami di Dapur Papa L. Oke, Dapur Papa L. Papa L. Oke, ada IG Dapur Papa L, dan kalau ada event-event di Singaraja khususnya Dapur Papa L itu pasti berperan serta ya dalam ikut memeriahkan acara tersebut. Contohnya kemarin ya Dian ya, waktu acara HUT Kota. Jadi Dapur Papa L juga ikut berkontribusi di dalam apa namanya, memeriahkan ya, memeriahkan HUT Kota Singaraja, event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian mungkin bisa diceritakan menurut Dian itu pendampingan yang tadi dilakukan oleh Plut salah satunya adalah membantu memfasilitasi halal, jadi kolaborasi halal. Nah, menurut Dian sendiri bagaimana sih keberadaan Plut ini di masyarakat ataupun khususnya pelaku-pelaku bisnis ataupun UMKM? Ya, point of view aku sebagai entrepreneur ya, Plut ini sangat-sangat membantu untuk memfasilitasi di bagian apa namanya, legalitas dan juga pokoknya legalitas itu kan banyak ya, ada NIB, PIRT itu dan lain sebagainya gitu ya, gitu. Dan itu standar gitu, standar yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis gitu, terutama makanan kan, karena kita harus menjamin kualitas dan mutu dari produk kami gitu. Terus abis itu yang baru-baru ini juga dibantu fasilitasi pendaftaran dari halal dan sudah rilis. Dan yang masih ongoing itu gini, Haki dari Singarasa gitu. Kalau Papa L udah dari Singarasanya yang baru-baru ini dibantu dirilis di sini, didaftarkan di sini. Oke, berarti pendampingannya itu buat teman-teman yang kiranya baru mau jalan atau sudah jalan tapi belum punya NIB misalkan, bisa juga datang langsung ke sini, kemudian akan dibantu juga secara legalitas seperti PIRT juga seperti yang dibilang sama Dian, itu ada PIRT untuk makanan ya, kemudian halal. Jadi siapapun teman-teman yang punya usaha jangan ragu untuk datang dan berkonsultasi ke Plut ya.
Nah, kemudian di dalam industri cake and dessert ini kan sangat kompetitif ya, seperti tadi Dian bilang tersebut. Nah, bagaimana sih caranya dapur Papa L selaku Dian sebagai owner itu menjaga kualitas, kemudian kreativitas, serta terus berinovasi agar produknya selalu menarik minat dari para konsumen? Oke. Kalau dari kami sendiri itu, yang kami jaga itu yang pertama itu adalah trust dari customer. Trust dari customer itu ngebuat mereka itu repurchase lagi, datang lagi gitu ya. Karena kami punya quality, premium quality gitu. Jadi sekian tahun sudah terbukti kami masih survive, kami masih ada di sini dan terus berkarya. Jadi itu juga yang membuat semangat kami untuk terus berinovasi gitu. Jadi kami itu sebagai entrepreneur khususnya tuh nggak boleh cepat puas diri ya gitu. Nggak boleh cepat puas diri, harus terus R&D, research and development, trial and error, ulangin lagi sampai ketemu perfectnya itu seperti apa gitu. Maka dari itu, dari puluhan dessert yang selalu ready di store itu kami itu punya ciri khas gitu ya. Jadi kalau sebagai entrepreneur kita tuh kalau sama dengan yang lain gitu, jadi nggak bisa dibedain ya, maksudnya apa pembedanya gitu. Nah kalau Papa L itu punya ciri khasnya sendiri dari segi rasa, dari segi packaging, dari segi quality kayak gitu. Itu yang kami tawarkan kepada customer selama bertahun-tahun dan kami tetap menjaga kualitas itu gitu. Walaupun harga udah gonjang-ganjing juga tetap kami tidak mengurangi segram pun gitu ya. Misalkan coklatnya lah atau kuehnya, cake-nya lah gitu. Jadi kami tetap memberikan yang terbaik gitu ya, karena menurut kami rasa, kualitas itu dan enak itu ya, dan premium itu adalah suatu hal yang mutlak bagi kami. Itu nggak bisa dinegosiasikan gitu ya. Kalau masalah harga mah relatif ya, harga relatif itu. Yang penting kualitasnya yang pertama. Iya benar. Jadi kualitasnya itu harus dijaga karena Iya. kan udah biasa mungkin customernya beli rasanya seperti ini kok, ketika kedua kalinya mungkin beda kan, pasti mereka bertanya-tanya lagi kan seperti itu. Jadi memang penting banget ya menjaga kualitas, terus punya kreativitas yang baru, punya ciri khas ya, value dari produknya ini. Mungkin ada juga yang jual sama ya coklat, tapi kan kembali lagi Papa L itu punya value yang unik gitu, jadi Iya. lain dari yang lainnya Ya kayak benar gitu banget, ya. benar banget. Kita harus punya pembeda dari orang lain gitu. Walaupun mereka dari segi mungkin looknya mungkin boleh sama, apa namanya, bentuknya mungkin sama gitu. Tapi kalau sudah diicip rasanya pasti beda. Pasti beda. Dan selama bertahun-tahun kami sudah menjual ribuan jenis produk ya gitu, ribuan pieces gitu. Jadi sepertinya saya yakin itu sudah melekat ke Iya, sumsum tulang mereka gitu. brandingnya udah dapet ya. Iya, jadi kalau kalau misalnya kompetitor baru datang, kemudian mungkin mereka terinspirasi dari kami, tapi dengan quality yang berbeda, orang pasti cepet tahu gitu. Dan pasti akan kembali ke kami lagi. Betul. Jadi kan punya ciri khas, kemudian rasanya juga pasti ada bedanya. Jadi kalau orang punya apa namanya, kualitasnya bagus, pasti itu juga bagi orang lain itu juga sangat menarik kayak gitu. Oke, itu dari pengembangan produknya. Kemudian, nah apa sih pendekatan yang Dian ambil dalam membangun branding ini? Nah, tadi kan udah dibilang udah melekat di otak-otak konsumen kayak gitu. Nah, gimana sih caranya membranding biar kalau beli cake ataupun coklat, Dubai coklat gitu di Papa L seperti itu, dan juga berbagai jenis olahan yang Papa L buat gitu. Kalau ngomongin branding pasti nggak lepas dari marketing ya. Branding dan juga marketing itu dua hal yang berdampingan. Selama ini kami nge-branding diri itu ya seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya dari awal, bahwa kami punya produk value itu beda dari yang lain gitu. Dengan misalkan ini ya, ini banana dan chiffon gitu, dan juga durian.
kami nggak cuman profit oriented ya, nggak cuman profit oriented, tapi kami juga bekerja sama juga dengan petani-petani lokal durian gitu ya. Karena kalau sudah musimnya peak season ya, itu harga akan anjlok, ya nggak, harga anjlok. Nah, jadi kami kerjasama, kalau petani bisa mensuplai durian dengan quality terbaik, kami akan beli dengan harga yang pantas, gitu ya. Daripada apa namanya diobral-obral gitu barangnya. Kan pernah tuh durian harga satunya tuh berapa? 5.000 gitu. 2 tahun lalu ya. Iya. Nah, tapi ini durian Belgian ini sudah ada dari 2018 dan sejak saat itu pula kami sudah bekerja sama dengan beberapa petani. Salah satunya itu di Tajon, di Bestale, sama di Sudaji ya. Sudaji gitu. Tapi mostly itu dari Tajon sih ini ya, duriannya, bahan duriannya. Jadi itu value kami gitu. Jadi kami tidak hanya profit oriented tapi juga ada impact sama sosialnya apa kayak gitu. Misalnya pisang dibuang-buang gitu loh, maksudnya kayak nggak ada harganya gitu kan gitu. Di kami olah sedemikian rupa jadi produk ini gitu ya. Singarasa ini dari pisang, ini lokal Buleleng ini ya. Oke. Terus banyak juga produk-produk kami yang memang kami ambil dari lokal gitu. Jadi kami harap keberadaan kami itu membantu lokal dan sekitar. Nah, itu value kami yang kami terus gaungkan kepada customer gitu. Kalau dengan membeli produk dari Dapur Papa, berarti kalian juga mensupport petani lokal. Oke, teman-teman, jadi kalau teman-teman itu membeli produk Papa L seperti tadi dibilang Dian, jadi teman-teman juga bantu support petani lokal yang ada di Singaraja. Salah satunya adalah durian ya, karena durian benar seperti yang dibilang sama Dian. Jadi ketika sudah musimnya, otomatis harganya itu jauh akan di bawah harga standar ya, anjlok seperti itu. Namun ketika itu sudah masuk ke Dapur Papa L, mereka akan mendapatkan harga yang pantas dan tidak anjlok lagi, sehingga mereka tetap bisa berkontribusi di dalam pengembangan produk juga ya. Dan juga selain durian ada pisang ya. Mungkin ada lagi selain durian dan pisang? Alpukat juga. Oh, alpukat ya. Untuk buah-buah fresh itu ada durian dan alpukat kami olah jadi dessert gitu. Itu udah dari 2018 sampai sekarang pun masih jadi top ya, best selling product ya. One of the best selling product selain durian itu ada avocado Belgian gitu. Kami combine dengan menggunakan coklat dengan kualitas terbaik gitu. Bukan di Buleleng, bukan di Bali, itu di dunia gitu kualitas coklatnya. Gitu. Jadi biar walaupun kita semua ini ada di bukan di ibu kota, tapi kita bisa tahu ini coklat kualitas enak itu seperti ini kayak gitu. Jadi itu sejak 2018 sih. Ya, memang sih rasanya beda sih ya. Kalau saya rasain terutama durian Belgian. Itu memang benar-benar enak ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia durian Belgiannya. Jadi teman-teman jangan ragu, karena dengan membeli ini teman-teman juga membantu dan support UMKM, support petani lokal ya. Dan ini juga favoritnya Pak Sucidrel loh. Wow, Bupati Buleleng ini. Ya, kalau ini favoritnya Pak Supit. Pak Wakil ya. Pak Wakil. Jadi kalau ini kalian bisa cobain ya ke store. Oh, upsi. Ini aja deh. Oke. Dan juga kami punya salah satu pilihan juga selain dessert untuk pilihan oleh-oleh gitu. Kok bingung ya, ke Buleleng mau oleh-oleh apa gitu. Nah, ini ada banana cake ya. Ini sebenarnya dari 2019 sudah ada, cuman kami rebranding dan dengan menggunakan packaging yang baru ya. Dan juga Singarasa chiffon. Ini luar biasa sih semenjak rilis pertama kali bulan bulan November, responnya luar biasa banget gitu. Jadi dijadiin oleh-oleh gitu. Salah satu pilihan untuk oleh-oleh dari Buleleng. Iya, buat teman-teman yang mau pergi keluar kota ya, jadi nggak usah bingung lagi untuk nyari oleh-oleh. Jadi teman-teman bisa datang aja
ke dapur Papa L. Jadi di sana banyak varian oleh-olehnya, ada singa rasa, banana, dan juga Bali Chiffon Singaraja. Iya. Ya, nanti datang aja langsung dapat harga spesial, langsung datang ke store-nya ya. Oke. Nah, itu tadi kisah inspiratif dari dapur Papa L ya teman-teman. Jadi mungkin Dian bisa berikan berdasarkan pengalaman yang telah dijalani selama ini hampir satu window ya, hampir 8 tahun gitu. Jadi yang telah dijalani apa sih pesan dan kesan yang ingin Dian sampaikan kepada generasi muda yang mungkin nantinya dia tertarik, saya ingin membuat juga cake and dessert mulai dari kuliner. Nah, mulai berbisnis itu seperti apa, pesannya seperti apa yang ingin Dian sampaikan. Kadang kan anak muda itu baru lihat, tergiur gitu ya, tergiur mau coba, tapi ketika belum banyak peminatnya mereka langsung down kayak gitu. Ya, kalau dari kami sih pesennya itu untuk yang baru mau mulai atau baru mau masuk atau baru pengen kayak gitu ya. Kalian harus take the risk gitu loh, ambil action secepat mungkin. Jadi misalkan semakin cepat kalian mulai itu semakin baik ya. Jangan pikirkan hal-hal di luar nanti gimana ya, ada yang beli apa enggak, terus harganya gimana, aku nyari di mana. Mulai aja dulu gitu. Saya selalu nyampein dimanapun itu mulai aja dulu gitu. Kalau kalian nggak mulai, walaupun plan kalian sudah sebagus apapun itu udah nggak ada artinya karena nggak ada aksinya gitu loh. Jadi kalau mulai aja dulu kan kita kan tahu jadinya. Kemudian kita review, oh ternyata kita harus benerin, harusnya B bukan A, harusnya C kayak gitu. Jadi untuk anak-anak muda yang baru tamat nih, yang baru kemarin tamat nih, baru graduation gitu kan, ya kan? Anak SMA ya. Ya, sambil nunggu bisa kali ya gitu, coba-coba buat gitu. Mungkin bisa kasih ke teman dulu, tawarin ke teman, tawarin ke tetangga gitu, ke saudara kayak gitu ya. Dan jangan pernah lupa kalau proses itu yang membentuk kalian gitu. Kalau di awal kalian ada penolakan itu wajar ya, kalau ada feedback itu wajar, itu masukan, dan kita harus nge-review lagi seperti yang aku bilang. Aku nggak henti-henti sampai detik ini pun masih tetap ngelakuin R&D dan trial error gitu. Kalau ada error kita trial lagi sampai perfect kayak gitu ya. Itu aja. Oke, kayak itu ya teman-teman. Jadi harus terus trial and error. Jadi apapun ide bisnis teman-teman harus eksekusi, lakukan. Jangan hanya jadi angan-angan, hanya di pikiran. Jadi nggak tahu itu bakalan berhasil atau tidak. Bener. Ya, seperti yang dibilang sama Dian. Iya. Nah, oke, terima kasih Dian sudah meluangkan waktunya yang begitu lama ya, karena Dian ini juga sangat sibuk sekali ya. Jadi terima kasih banget sudah meluangkan waktu untuk kita. Nah, jadi kali ini bersama Dian dalam sesi inspiratif Dapur Papa L ya. Semoga cerita perjalanan, kemudian tantangan yang dihadapi, bagaimana cara menghadapinya, kemudian strategi sukses yang di dunia cake dan dessert ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang baru ingin memulai usaha dan memberikan insight baru bagi para pendengar ya, yang di tengah merintis ataupun baru mulai menjalankan usahanya. Jangan henti-henti berkarya, jangan henti-henti untuk terus menciptakan produk baru, dimulai dari prosesnya yang panjang. Mungkin jangan pernah berhenti, karena kita kalau berhenti kita nggak tahu ke depannya kita sukses atau enggak kayak gitu ya. Berhenti kalau kita sudah selesai. Sudah berhasil. Udah berhasil. Walaupun berhasil seperti dia ini, tetap loh dia masih melakukan research and development-nya. Jadi risetnya seperti apa, pengembangannya, sehingga mencapai sebuah rasa yang memang perfect gitu ya Dian ya. Nah, jadi semoga pesan dan pengalaman dari beliau ini bisa menjadi bekal berharga untuk mengukir masa depan yang lebih cerah untuk para calon entrepreneur. Nah, jangan lupa untuk terus mendengarkan Bisnis Bincang Kreatif untuk lebih banyak lagi cerita-cerita inspiratif dan diskusi bareng dengan seputar bisnis ini.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Bye-bye.